Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 Teknik Elektronika Industri 2 ya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini dan siap untuk melaksanakan pembelajaran di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun hari ini materi yang akan kita bahas concernnya adalah pada rangkaian filter. Jadi nanti kita diharapkan untuk dapat menganalisis rangkaian filter. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk dapat menyiapkan kelas kita hari ini, kemudian untuk dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas dipersilakan. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dan sebelum kita lakukan praktikum, kita untuk dapat sama-sama melakukan absensi terlebih dahulu. Ya. Dari 37 siswa di ruangan ini ada yang tidak hadir? Bagaimana ketua kelas? Hadir semua? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Atas nama? Atas nama David. Oh, jadi satu orang berhalangan hadir, maka untuk itu di kelas ini berjumlah 36 siswa. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, tentu kita perlu melakukan apersepsi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan apersepsi? Yaitu kita mengaitkan kegiatan pembelajaran hari ini dengan materi-materi yang kita pelajari sebelumnya mengenai rangkaian elektronika dasar. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah kalian sudah bisa mengklasifikasikan jenis-jenis komponen elektronika? Sudah bisa? Jadi apa saja? Kalau kita klasifikasikan komponen elektronika ke dalam dua bagian kelompok besar, itu terdiri dari komponen apa saja? Komponen pasif dan komponen aktif. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis komponen, contoh dari komponen pasif itu apa saja? Resistor, kemudian kapasitor, satu lagi apa? Induktor ya. Jadi resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, komponen-komponen aktif itu pada dasarnya adalah merupakan pengembangan dari kinerja komponen pasif. Ya. Karena komponen pasif memiliki keterbatasan dalam bekerja, maka selanjutnya dikembangkan menjadi komponen-komponen aktif. Contoh komponen aktif apa saja? Ada transistor, kemudian ada IC, ada dioda. Ya. Jadi cukup banyak komponen diklasifikasikan di bidang teknik elektronika. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalian sudah bisa membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Yakin sudah bisa? Sekarang pertanyaannya di gambar yang pertama, coba perhatikan ini gambar rangkaian apa? Gambar rangkaian seri, sepakat ya semua ya. Kemudian perhatikan yang kedua, ini gambar rangkaian paralel. Kenapa dikatakan gambar rangkaian paralel? Karena memiliki percabangan. Kita perhatikan di sini percabangan ya. Terus kemudian di sini ada percabangan. Baik, selanjutnya tentunya yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian tentu sudah belajar di rumah ya, mengenai rangkaian filter. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian filter? Kemudian apa saja jenis dari rangkaian filter dan bagaimana konfigurasi rangkaiannya. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian nih, apa perbedaan antara sinyal dengan frekuensi rendah dan sinyal dengan frekuensi tinggi? Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan kalau ada yang bisa. Perbedaan antara sinyal dengan frekuensi rendah dan sinyal dengan frekuensi tinggi. Perbedaannya apa? Ya, jenisnya. Terus kemudian apa lagi? Tentu dari cara kerja, ya kan? Sinyal dengan frekuensi rendah bekerja pada frekuensi rendah.
Sinyal dengan frekuensi tinggi ya bekerja pada frekuensi tinggi. Sederhana kan? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada sinyal ketika kita menerapkan rangkaian low pass filter? Kira-kira apa yang terjadi? Angkat tangan. Ya. Jadi pada rangkaian low pass filter, frekuensinya akan memblokir rangkaian tinggi dan akan meloloskan frekuensi tinggi akan diblokir dan frekuensi rendah akan diloloskan. Ya, benar ya. Jadi, kalau kita menerapkan rangkaian filter pada rangkaian elektronika, maka sinyal dengan frekuensi tinggi akan diblokir, yang akan dilewatkan ada sinyal dengan frekuensi rendah. Pertanyaan yang ketiga nih, yang terakhir. Coba kalian perhatikan peralatan elektronik yang ada di sekitar kita. Ya, kan tiap hari menggunakan peralatan elektronik. Kalau kalian kira-kira itu ada nggak peralatan elektronik yang menggunakan prinsip rangkaian filter? Ada. Apa saja? Televisi, kemudian handphone, terus kemudian apa lagi? Power supply. Terus kemudian juga pada sistem audio. Bagaimana caranya agar suara itu bisa menghasilkan dengan nada tinggi atau disebut dengan treble. Kemudian bisa menghasilkan nada bass ya, atau bisa mengatur volume. Nah, semua itu menerapkan prinsip dari rangkaian filter. Nah, setelah mempelajari materi ini, Bapak harapkan nanti kalian dapat memahami ya mengenai pengertian dari rangkaian filter. Kenapa sih kita perlu belajar rangkaian filter? Karena rangkaian filter ini merupakan dasar dari skema rangkaian di bidang elektronika. Kebanyakan produk di bidang elektronika itu dasarnya adalah pada rangkaian filter. Itulah kenapa kita perlu mempelajari rangkaian filter. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini sebenarnya ada di poin yang kelima ini. Ya, poin yang kelima, yaitu menganalisis macam-macam dari rangkaian filter. Menganalisis maksudnya apakah ada macam-macam dari rangkaian filter ya. Kalau kita klasifikasikan dari komponen yang digunakan ada dua. Yang pertama, rangkaian filter pasif, kemudian yang kedua, rangkaian filter aktif. Perbedaannya apa? Rangkaian filter pasif itu dikonfigurasikan dengan menggunakan komponen pasif, sementara rangkaian filter aktif dibuat dengan menggunakan komponen aktif ya. Nah, kemudian kalau kita klasifikasikan dari jenis frekuensi yang dihasilkan ada 4. Apa saja? Ya. Pertama itu low pass filter, Ya. yang kedua high pass filter, Hmm. yang ketiga itu band pass filter, yang keempat band stop filter. Oke, benar ya. Ada 4 kalau kita klasifikasikan dari jenis sinyal yang dihasilkan. Tapi sebelum kita mencapai titik kelima ini, yang perlu kita lewati ini dulu nih, ada 4. Yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat mengetahui pengertian dari rangkaian filter. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu mengetahui macam-macam dari rangkaian filter. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengetahui konfigurasi masing-masing dari rangkaian filter. Baru yang keempat, nanti kita coba mensimulasikan keempat macam dari rangkaian filter itu dengan menggunakan aplikasi Proteus. Nanti kita akan bagi kelompok ya sesuai dengan yang sudah kita klasifikasikan kemarin berdasarkan gaya belajar dan tingkat pemahaman. Nanti kalian simulasikan masing-masing rangkaian itu sehingga nanti diharapkan dapat menganalisis macam-macam dari rangkaian filter. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kalian untuk mengulang-ulang kembali materi pembelajaran di minggu-minggu sebelumnya mengenai rangkaian elektronika dasar, kita mengerjakan kuis dulu nih pagi ini ya sebelum mulai kegiatan praktikum. Silakan masing-masing kelompok di sederetan satu meja itu satu kelompok ya. Atau kalau bisa dengan menggunakan HP sendiri, kalian buka websitenya kahoot.com. Atau coba cari Kahoot aja, Kahoot di pencarian Google. Satu deret meja, satu kelompok boleh ya, atau mau pakai HP sendiri juga bisa.
Ya, benar. Bentar ya. Kode kuisnya lagi loading. Satu HP boleh masing-masing boleh. Ya, di sini boleh satu kelompok menggunakan satu HP. Akhirnya ada di depan 8012. Ada Jaya dan ada Wisnu. Kemudian ada Meg dan Anggara. Oke, sudah. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 yang bergabung. Ada yang belum bergabung? Oke, sudah ada 13 yang bergabung. Sudah cukup 13? Oke, 16. Masih ada yang belum? Sudah? Kalau nggak bisa, satu meja, satu kelompok aja. Ya, diskusi aja. Oke, 17 kita mulai ya. Kita mulai. Jadi ada nanti 10 soal yang akan dikerjakan. Ya, 10 soal. Yang akan dinilai adalah yang pertama kecepatan dalam menjawab. Kemudian yang kedua ketepatannya. Tepat nggak yang dijawab. Bukan hanya cepat, tapi juga tepat. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Waktunya berbatas waktu 20 detik satu soal. Ya. Ya, dipilih sesuai dengan simbolnya. Dipilih. Waktunya 20 detik. Waktunya 20 detik. Oke, habis waktunya 20 detik. Nah, kita perhatikan di sini. Yang menjawab benar cuma 4 kelompok atau 4 orang. Ya, sisanya menjawab salah dengan jawaban yang salah. Jadi pertanyaannya yang tidak termasuk ke dalam jenis komponen pasif adalah dioda tentunya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Siap-siap, waktunya 20 detik. Nggak usah disebut, dikerjain aja. Nah, waktunya hampir habis. Waktunya 20 detik. Oke, yang menjawab benar 16, masih ada yang menjawab salah. Jadi ini merupakan komponen apa tadi? Komponen resistor. Oke. Untuk sementara kelompok Andin berada di posisi pertama. Selanjutnya soal yang ketiga. Waktunya 20 detik.
Sudah sering kita ulang-ulang ya. Kalau masih ada yang salah, nanti kena hukuman. Nah, gambar di bawah ini merupakan simbol dari komponen apa? Komponen kapasitor. Yang ini ya. Masih ada yang menjawab salah nih, satu orang. Kita lihat poin sementara. Kelompok Dea, Olive, Dita di posisi pertama. Oke, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Waktunya 20 detik. Benar semuanya ya. Jadi fungsi dari komponen resistor adalah sebagai penghambat arus atau tegangan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk sementara masih kelompok Dea, Olive, dan Dita di posisi pertama. Oke, soal yang kelima, ini dipilih benar atau salah. Salah ya. Masih ada yang menjawab benar. Jadi yang tadi merupakan gambar rangkaian apa? Paralel. Kita lihat poin sementara. Masih Dea, Olive, dan Dita di posisi pertama. Ingat-ingat ya, nanti yang dinilai adalah ketepatan dan kecepatan dalam menjawab. Oke, selanjutnya soal yang keenam. Dua ohm, 3 ohm, dan 4 ohm. Nilainya 2 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm. Berapa nilai tahanan totalnya? 2, 3, dan 4. 2 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm. Waktunya 10 detik lagi. Nah, hanya 6 yang menjawab benar ya. Hanya 6 yang menjawab benar, sisanya salah. Jadi tadi ada 3 resistor. Ada 3 resistor yang dihubungkan secara seri. Nilainya berapa aja? 2 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm. Cara mencari tahanan totalnya gimana? Tinggal dijumlah kan, 2 ditambah 3 ditambah 4, totalnya adalah 9 ohm. Kita lihat skor sementara. Masih Dea, Olive, dan Dita di posisi pertama. Oke, lanjut ke soal yang ke-7. Kemarin juga pernah ditanya di sini, ini merupakan simbol dari komponen apa? Yang benar jawabannya adalah transistor. Kita lihat skornya. Masih Dea, Olive, dan Dita di posisi pertama. Soal yang ke-8. Komponen aktif yang ditanya. Mana yang merupakan komponen aktif? Yang merupakan komponen aktif adalah di dioda, jelas ya. Sisanya adalah komponen pasif.
Nggak ada lawan nih kayaknya. Dea, Olive, dan Dita mana? Mana Dea, Olive, dan Dita? Nggak ada lawan tuh. Soal yang ke-9. Ini dijawab benar atau salah? Nah, masih ada yang menjawab salah. Jadi benar ya, komponen dioda berfungsi untuk mengarahkan tegangan. Nah, siap-siap soal yang terakhir. Ini paling gampang kan? Waktunya 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah 10 ohm. 2 buah resistor dihubungkan secara seri. Tinggal di total kan? 5 ditambah 5 jumlahnya 10. Kita lihat skornya. Skor terakhir. Kelompok ketiga, Nick dan Anggara. Tangan dong. Pemenang yang kedua yaitu kelompok Andim. Sementara di posisi pertama Dea, Olive, dan Dita. Nah, selanjutnya tugas kita adalah kemarin kan Bapak sudah share ya materi mengenai rangkaian filter di grup WA. Mungkin beberapa di antara kalian belum sempat baca tadi malam. Silahkan dibaca dulu. Bapak kasih waktu 3 menit. Nah, sebelum kita memulai kegiatan praktikum kita hari ini. Silakan materinya diakses. Kemarin ada yang berupa video. Yang lebih suka menonton video, silakan diakses videonya. Yang lebih suka membaca dengan menggunakan teks, sudah tersedia ya kemarin modulnya. Bahan ajarnya untuk dibaca. Waktunya 3 menit ya.
Baik, sudah selesai ya. Kita lanjutkan. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi dalam praktik kali ini ada 8 poin ya. Itu gunanya untuk mengukur kemampuan kritis, kemudian pelajaran. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu apakah nanti informasi yang disampaikan itu relevan dengan topiknya. Kalau pada informasinya itu relevan sesuai dengan topik. Kemudian yang kedua itu dengan jelas sehingga nanti mampu memahami. Ketiga, siswa terlibat aktif dalam menyampaikan hasil praktikum. Nah ini penilaian kelompok juga penilaian pribadi. Oh, tabel tabel nanti ada hasil penelitian di situ ya. Jadi nanti hasil penelitian itu yang dilampirkan adalah ini foto dari bentuk sinyal yang dihasilkan. Kan ada 4 gambar rangkaian ya. Dari gambar 1 nanti bentuk sinyalnya seperti apa, gambar 2 bentuk sinyal seperti apa, sampai dengan bentuk gambar yang keempat. Nah, kemudian di hasil praktikum baru nanti dituangkan hasil analisa kalian itu seperti apa yang kalian simpulkan dari kegiatan praktik. Nah, kemudian juga yang dinilai adalah interpretasi hasil sesuai dengan data yang diperoleh. Nah, ini hubungannya nanti ke kesimpulannya. Jadi ada 8 poin ini nanti yang akan kita jadikan acuan dalam melakukan penilaian. Tadi diingat-ingat, penilaian bukan hanya penilaian kelompok, tapi juga dalam penilaian personil atau individu. Ini nanti dilihatnya dari proses siswa ini terlibat nggak dalam berkelompok. Nah, kemudian yang keempat, tentu kita perlu mengerjakan studi kasus yang ada di LKPD. Ya. Yang kelima, baru kita mulai untuk membuat laporan. Nah, selanjutnya kita sudah memahami teknik penilaian, kita akan masuk dalam mengerjakan studi kasus. Silakan bekerja dengan kelompok masing-masing, dibagi tugasnya, ya, jangan hanya satu orang yang bekerja. Bapak mau di sini kita bekerja sama, berkolaborasi. Mungkin sebagian ada yang bertugas mendokumentasikan, kemudian ada yang bertugas untuk mensimulasikan, tapi kita tetap bekerja sama ya. Kemudian sebagian mungkin nanti yang bertugas untuk menyampaikan hasil, jadi dibagi tugasnya. Bisa dipahami ya. Oke. Waktu kita terbatas ya. Bapak harapkan dalam kurun waktu sekitar maksimal 50 menit sudah selesai yang 4 rangkaian itu. Kan sedikit ya.
50 menit. Ya, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing yang kemarin sudah kita kelompokkan. Kemudian untuk laporannya nanti langsung dikirim ke WA ya, grup WA. Ya. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ini satu kelompok kan kemarin. Di sini satu kelompok ya. Tinggal ya. Oke. Coba kita melakukan simulasi dengan aplikasi Hotelus. Contohnya ada di LKPD. Nah, sebagai contohnya untuk simulasinya, bagaimana cara mensimulasikannya. Nah, yang pertama kita keluarkan dulu komponennya yang dibutuhkan. Misalnya komponen untuk menghasilkan tegangan rendah atau sinyal dengan frekuensi rendah atau sinyal dengan frekuensi tinggi. Pertama keluarkan dulu komponen induktor. Kemudian ada komponen apa lagi selain induktor? Ada resistor ya. Resistor kita cukup ketikkan res, kemudian pilih di sini resistor ya. Ini kita keluarkan masing-masing. Nilainya disesuaikan dengan yang ada di LKPD. Nilai kapasitornya berapa? Nilai kapasitor. Nilai induktornya berapa? Oke, kita coba 1 milihenry dulu. Kemudian nilai resistornya 10K. Nah, selanjutnya ini tentu inputnya ya. Ini inputnya. Kemudian outputnya nanti ada di sini ya. Untuk groundnya kalian nanti ambil di terminal mode, keluarkan groundnya. Nah, untuk input nanti kalian ambil di sini di DC generator ya. Ya. Nah, kemudian hubungkan ke inputnya. Ini di set dulu. Yang kalian set itu ada di sini di bagian sign. Perhatikan amplitudonya dibutuhkan berapa? 500. Kemudian frekuensinya 5. Phase degree-nya berapa? 5 ya. Kemudian nggak segini nilainya yang di set. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya untuk output kalian ambil di sini di probe mode ya. Ambil di bagian voltage. Itu sudah tertuang semuanya di LKPD. Nah, ini tinggal kita keluarkan di sini. Kemudian hubungkan. Nah, sudah selesai rangkaiannya. Selanjutnya untuk melihat bentuk sinyal yang dihasilkan, kita membutuhkan tabel frekuensi. Frekuensi nanti yang ada. Bentar ya. Ada yang tahu posisinya di mana? Di atas di sini. Nah, oke, di bagian grabs ya. Ambil di frekuensi, kemudian keluarkan. Kalian klik, kemudian di sini tinggal diklik aja seperti ini. Ya. Nah, caranya untuk mengeluarkan sinyal, kalian klik, kemudian drag, lepaskan di sini ya.
Untuk inputnya klik dan drag, lepaskan di sini. Kemudian untuk outputnya juga klik dan drag, lepaskan di sini. Kemudian terakhir klik paste. Nah, begitu bentuk sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian ini. Nah, ini kalau kalian simpulkan, ini bentuk sinyal apa? Sinyal dengan frekuensi rendah. Berarti termasuk ke dalam rangkaian low pass filter. Nah, itu yang akan dianalisis, keempat rangkaian itu yang akan dianalisis. Ditentukan apakah rangkaian ini termasuk rangkaian high pass filter kah, low pass filter, band pass filter, atau band stop filter. Ya, silakan bekerja dengan kelompok masing-masing. Bapak harap untuk segera dieksekusi ya. Silakan langsung bekerja sama dalam kelompoknya. Ada 4 skema rangkaian. Di sini ada masalah? Nggak, bisa langsung bekerja ya. Langsung di sini aja diskusi sama-sama, jangan di belakang. Jadi dikerjakan satu-satu rangkaian dulu ya. Rangkaiannya lumayan sederhana. Paling dalam waktu 2 menit satu rangkaian udah selesai kan. Harusnya cepet ya. Yang ada masalah silakan raise hand, bertanya ya. Yang ada kendala. Nanti gambar sinyal yang dihasilkan itu difoto, dilampirkan di laporan ya. Gambar sinyal yang dihasilkan nanti dari penunjukan frekuensinya difoto kemudian dilampirkan di laporan.
Jadi komponennya yang dicari ini ya, nanti ya, biar lebih gampang. Untuk kapasitor kalian cukup ketikkan cap, kemudian pilih device. Nilainya nanti menyesuaikan dengan yang ada di LKPD. Kemudian untuk resistor juga, induktor juga. Dibaca LKPD-nya. Ini apa? Bukan di situ, ngambil inputnya. Coba dibaca yang benar LKPD-nya, ngambil di bagian mana? Inputnya ngambil di mana? Ambil di bagian generator ya. Coba cari generator, pilih sign, DC sign. DC sign, ya. Keluarin. Kemudian nilainya di set. Ya benar tadi yang ini ya, DC sign ya. DC. Ya. Itu dihapus saja satunya. Nah, kemudian ini di set nilainya, double klik dulu. Ke bagian sign. Nah, itu semuanya sudah ada di LKPD. Kalian nanti cek lagi. Ke bagian sign dulu, sign. Ya. Coba cek amplitudonya di set berapa, frekuensinya di set berapa. Baca yang benar ya LKPD-nya. Sini rangkaian yang pertama sudah belum? Ini di set berapa? Nah, di set ya, disesuaikan 500, kemudian frekuensinya di bawahnya masih ada nggak? Cek lagi yang benar. Sesuai dengan nih, tuh berapa nilainya? 0. Nah, yang di atas berapa? Ini 500. Oke, sip. Ya, klik dan drag. Itu ya dilepas saja. Di dalam. Ya, kemudian satu lagi yang outputnya. Output iya benar outputnya tadi. Ini kan karena kita punya keterbatasan alat ya, makanya kita melakukan simulasi. Kemudian klik space coba. Klik space, tombol spasi. Tombol spasinya bukan Kenapa? Kenapa? Bagian output. Ini bukan. Nih. Ambil voltage. Ketikan cap aja, cap. Cari di situ. Oke, klik aja, double klik. Ini tinggal ditambahkan ground ya, sesuai skema rangkaian.
klik dan drag ke sini satu-satu ke bagian tengah. Outputnya juga. Iya. Oh, boleh. Kemudian apa petunjuknya di situ? Dibaca LKPD-nya. Kamu juga. Bisa dikecilin dulu, di zoom out. Kemudian klik space coba. Bisa diperbesar nggak? Ya, keluar hasilnya, belum muncul. Nah, nih, berarti tadi masih dalam proses. Nah, coba kalian simpulkan ini kalau dari bentuk sinyal seperti ini termasuknya ke rangkaian apa? Kan rangkaian filter ada 4 ya, ada 4. Berarti ini masuk ke dalam rangkaian low pass. Nah, di foto kemudian dilampirkan ke LKPD, ke laporan kalian sebagai bahan presentasi nantinya. Cara bisa cepat ya, kalau rangkaian ini udah selesai satu ya nggak apa-apa, tinggal di delete bikin yang baru. R1-nya gimana, Pak? Di tempatnya. R1. Di baliknya dulu. Oh ini. Alamak. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Lagi nyari apa? Gak ada mouse ya? Gak bisa kalau nggak pakai mouse. Harus pakai mouse ya? Oke. Kenapa? Outputnya terus diedit apa dia pemain, Pak? Outputnya sama semua. Yang diedit kan cuma rangkaiannya aja. Ini rangkaian kedua apa yang masih yang pertama? Masih rangkaian pertama, Oke. Pak. Ada yang udah selesai rangkaian pertama? Udah. Berarti sekarang lagi ngerjain rangkaian kedua. Oke. Sudah selesai rangkaian yang pertama? Belum, Pak. Itu di induktornya dihapus dulu aja biar nggak mempengaruhi hasil pembacaan pada Oke, sudah. Klik space sesuai dengan petunjuk. Itu untuk rangkaian pertama ya, di foto kemudian lampirkan di laporan. Apa kesimpulannya dari rangkaian yang pertama? Termasuk ke dalam jenis rangkaian apa? High pass filter kah? Low pass filter kah? Band pass filter atau band stop filter? Kemarin tadi sudah belajar kan? Nah, coba dicek itu sesuai dengan bentuk frekuensinya termasuk ke dalam low pass filter. Ya. Begitu juga selanjutnya di rangkaian kedua ya. Ini Bapak kasihan loh. Nggak tahu lewatnya. Ya nggak apa-apa. Masuk ke gambar 2.
tolong di grupnya masing-masing aja ya diskusinya. Ada yang udah selesai rangkaian kedua? Ya, siap. Bisa. Ini rangkaian keberapa? Kedua. Apa tuh? Yang ke atas tuh apa? Yang ke atas. Oh, benpas. Foto. Ada yang udah selesai rangkaian yang ketiga? Oke, lanjut. Kalau yang udah selesai rangkaian pertama, kedua, satset ya. Anak teknik tuh biasanya lebih cepat ligat gitu dalam bekerja. Rangkaian ketiga. Ya, keren. Lanjut ke rangkaian keempat. Ya, benar.
Nambahin ada tuh kayak mana sih? Yang tadi tabel itu input. Kalau kapasitornya pakai R1. Ya R1 udah tuh. Satu Satu MH. MH. Satu Ya, itu udah ada satu MH. Besarnya. iya besar. Barang ini C1 itu. Udah. Lagi. Masukin. Udah dimasukin. Ya itu masukin ke situ. Udah sama. Kenapa? Memindahkannya ini. Diklik drag. Tangannya ini caranya. Rangkaian tadi udah. Ini rangkaian keberapa? Kita tinggal diklik drag aja. Tarik. Tarik. Udah. Rangkaian yang pertama sudah. Rangkaian kedua sudah. 3, 4 udah ya. Oke, langsung dituangkan di laporan ya. Kemudian dibuatkan kesimpulannya. Ini rangkaian yang ketiga. Oh, yang keempat. Ini rangkaian yang kedua. Ya. Biar sama gitu. Nah, sambungin. Akhirnya bisa. Yang udah selesai laporannya langsung dikirim ke grup WA.
Berarti ini dulu lah. Jalan baru ini dulu. Yang kedua, Di sini sudah rangkaian yang keberapa? 4. Baik. Di sini sudah rangkaian keberapa? 3. Coba biar gampang kamu yang duduk di situ. Nah, itu pindah ke sini duduknya. Berarti udah selesai ya? Laporannya udah dikirim? Ya, jangan lupa nama kelompoknya disertakan. Laporannya sudah dikirim? Sudah. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Sudah rangkaian yang keempat di sini? Yang ketiga. Sudah dikirim laporannya? Sudah? Oke. Ini sudah dikirim laporannya? Sudah. Yang di sebelah sana sudah dikirim laporannya?
Sudah selesai ya. Jadi silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi kan sudah selesai keempat rangkaiannya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Nah, perhatiannya fokus dulu ke depan sebelum kita melakukan presentasi. Jadi sudah kita praktekkan keempat rangkaian itu, rangkaian low pass filter, rangkaian high pass filter, rangkaian band pass filter, dan rangkaian band stop filter. Dari keempat rangkaian itu kalian dituntut untuk dapat menganalisis ya, yang mana sih yang merupakan rangkaian low pass filter, high pass filter, band stop filter atau band pass filter, dan seperti apa bentuk frekuensi yang dihasilkan. Nah, untuk itu selanjutnya kita lakukan presentasi terkait dengan tugas yang sudah diselesaikan, terkait dengan studi kasus yang sudah didiskusikan dan disimulasikan dengan menggunakan aplikasi Proteus. Ya, karena memang peralatan praktikum kita terbatas di sini, makanya untuk mengcover kompetensi kita di bidang di concern rangkaian filter, maka kita menggunakan aplikasi Proteus. Untuk diskusi yang pertama, diminta kepada kelompok Wisnu dan kawan-kawan. Wisnu, ya silakan dipresentasikan. Yang lain silakan disimak, kemudian disesuaikan dengan hasil praktikum yang diperoleh. Apakah nanti hasilnya sesuai atau tidak? Bisa diperbesar sedikit mungkin biar kelihatan hasilnya. Bisa langsung dimulai? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, Yang lain tunggu sebentar. Yang lain disimak dulu ya teman-temannya. Perhatiannya ke depan dulu. Ya, dilanjutkan. oke, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas rangkaian filter. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri dan Anggara, dan operator ada Wisnu, dan pemateri ada 4 orang, yaitu ada Felicitas, ada Hildegardis, ada Tasya, ada Devi. Oke, pada gambar nomor 1 akan dijelaskan oleh Felicitas. Langsung ke hasilnya aja. Nah, begitu. Bisa diperbesar sedikit, mungkin biar bisa kelihatan. Gambar 1 ya. Nah, kalian bisa melihat kurvanya di garis berwarna merah. Ya. Nah, coba dijelaskan.
Baik, saya akan menjelaskan hasil dari diskusi yang telah kami diskusikan bersama kelompok kami. Bisa kita lihat bersama pada gambar nomor 1. Bisa kita lihat frekuensinya bersama-sama, yaitu frekuensi berwarna merah. Dapat kami simpulkan bersama pada gambar tersebut menunjukkan frekuensi yang bernama low pass filter. Bisa ditunjuk bentuk lengkungan kurva frekuensi yang dihasilkan biar lebih kelihatan ke belakang sini. Frekuensi yang kami hasilkan. Ya. Berikut frekuensi yang kami hasilkan. Dengan kurva yang berwarna merah. Dengan kurva yang berwarna merah. Dengan kurva yang berwarna merah. Oke, jadi kelompok pertama menyimpulkan itu adalah rangkaian low pass filter. Lanjutkan ke rangkaian yang kedua. Baik, terima kasih Felicitas telah menjelaskan gambar pertama. Oke, lanjut kepada gambar kedua. Akan dijelaskan oleh Kelompok yang lain diperhatikan, disimak betul-betul ya. Benar nggak hasil analisa dari kelompok pertama? Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa gambar kedua yaitu rangkaian low pass filter. Ya, ini kan hasil kelompok dari hasil diskusi dari kelompok 1, nanti baru kita diskusikan. Nah, bisa ditunjuk nggak bentuk kurvanya seperti apa? Digambarkan aja, digambarkan aja. Rangkaian yang kedua, high pass filter. Bentuk kurvanya seperti apa? Kurang kelihatan sampai ke belakang sini. Oke, itu merupakan gambar kurva dari frekuensi yang dihasilkan oleh rangkaian high pass filter. Itu menurut kelompok pertama ya. Nah, kemudian gambar yang ketiga. Oke, terima kasih Felicitas telah menjelaskan gambar kedua. Oke, untuk gambar ketiga akan dijelaskan oleh Tasya. Jadi setelah pada gambar kedua yaitu rangkaian band pass filter seperti ini. Dari gambar Dilanjut ke bentuk gambar yang keempat. Gambar keempat akan dijelaskan oleh pada gambar keempat rangkaiannya frekuensinya adalah band pass filter. Oke, sudah keempat. Sudah sampai dengan gambar rangkaian yang keempat. Nah, terakhir kesimpulannya apa yang bisa disimpulkan? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya apa dari praktek yang sudah dilakukan? Secara sederhana aja, disampaikan secara sederhana. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan yang telah kami diskusikan bersama. Dapat kami simpulkan bersama bahwa dari hasil keempat gambar yang telah kami buat di aplikasi Proteus itu terdapat 4 frekuensi yang berbeda-beda namanya, yang terdiri dari low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Oke, selanjutnya lempar ke pertanyaan ke teman-temannya dulu. Barangkali tadi ada yang keliru mengenai atau ada yang belum sesuai, nggak sesuai dengan hasil praktikum yang sudah dilakukan dengan kelompok lain, dipersilakan ya. Silakan tunjuk tangannya. Kira-kira mungkin ada yang keliru dari hasil praktikum yang sudah dilakukan. Acungkan tangannya ya dari kelompok lain. Tentunya yang mau mengacungkan tangan nanti ada nilai keaktifan yang tadi sudah kita bahas.
Dari kelompok situ sesuai nggak tadi hasilnya? Tidak. Nggak sesuainya di mana? Di bagian mana? Nah, coba dijelaskan. Yang gambar satu seharusnya apa? Yang gambar dua seharusnya apa? Gambar 1 dan 2 bisa mendapatkan apa? Satu hasil yang sama. Apa ada kesalahan dari Oh gitu. Oke, gambar yang pertama dari kurva yang dihasilkan itu harusnya high pass filter. Yang lain bagaimana? Setuju? Gambar rangkaian pertama. Kemudian gambar rangkaian kedua. Nah, gambar rangkaian kedua yaitu low pass filter. Kelompok yang lain bagaimana? Dah. Nah, sekian mungkin silakan ditutup moderator. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka akan kami tutup presentasi kelompok kami pada pagi hari ini. Apabila kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok yang pertama. Kita lanjutkan ke kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini kelompoknya Yuda. Yuda mana? Ya, silakan maju ke depan. Nah, yang kelompok lainnya disimak dulu ya penjelasan dari kelompok Yuda. Silakan Yuda di moderatori. Pagi. Suaranya bisa dibesarkan sedikit ya biar kedengaran. Dapat disimpulkan dari gambar pertama, frekuensinya mengarah ke bawah. Disebut low pass filter. Dari gambar kedua secara disimpulkan yaitu frekuensi high pass filter. Itu rangkaian apa? Yang ketiga? Band pass filter. Oke. Dilanjutkan ke rangkaian yang keempat. Hasilnya seperti apa? Oke, ya gambar yang keempat merupakan gambar apa? Gambar rangkaian yang dihasilkan oleh rangkaian band stop filter. Yang lain bagaimana? Coba ditanya dulu teman-teman. Bagaimana kelompok yang lain yang di ujung bagaimana? Sama hasilnya. Dari keempat gambar itu kami berhasil menemukan frekuensinya frekuensi yang berbeda. Oke. Sudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih kita ucapkan kepada kedua kelompok tadi yang sudah menjabarkan hasil praktikumnya. Nah, yang pertama untuk lebih jelas nih kalian lihat dulu ya dari hasil praktikum yang sudah dilakukan. Tadi sepakat ya semua hasilnya seperti ini. Untuk rangkaian low pass filter, frekuensi yang dihasilkan adalah seperti ini ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ini bagian yang mana yang dilewatkan? Ya. Sedangkan di bagian sini itu kan bagian tegangan frekuensi rendah, di bagian atas itu adalah frekuensi tinggi. Jadi bagian yang dilewatkan adalah di bagian dalam. Oke, bagian yang dilewatkan di sini ya, yaitu daerah frekuensi rendah. Yang di luar ini dipotong atau di reject. Itu fungsi dari rangkaian low pass filter. Kemudian kita lanjutkan ke rangkaian yang kedua. Nah, rangkaian yang kedua terlihat kurvanya seperti ini. Maka wilayah yang dilewatkan yang mana? Yang ada pada daerah frekuensi tinggi. Ya, di sini ya. Ini wilayah yang dilewatkan. Yang di reject di bagian sini. Yang terpotong. Nah, kemudian rangkaian yang keempat. Ini agak unik. Sebenarnya merupakan kombinasi antara rangkaian low pass filter dengan high pass filter. Nih, kalau kalian perhatikan, ada wilayah rendah sebagian, ada wilayah tinggi. Inilah wilayah yang dilewatkan, frekuensi yang dilewatkan. Sementara yang ada di luar sini, ini di reject, ini di reject. Ya. Itu disebut dengan band pass filter. Nah, yang terakhir, nah ini wilayah yang di reject yang mana? Wilayah di bagian tengah. Nah, ini nih yang di reject. Ini wilayah yang dilewatkan. Dan ini. Nah, salah satu contoh pengaplikasian dari band pass filter tadi dalam memilih sinyal radio ya. Kalau sinyalnya belum pas berarti sinyalnya belum dapat ya kan, kita setting radio kayak gitu ya. Ada yang pernah pakai radio? Udah nggak lagi ya. Udah nggak ada lagi pakai radio. Di zaman saya dulu ya, kami masih main tape recorder ya. Memang eranya waktu itu seperti itu peralatan elektroniknya. Sekarang sudah ada MP3 digital ya. Sudah bisa langsung play, sudah bisa menikmati musik. Dulu era 90-an masih booming yang seperti itu. Ada amplifier, ada tape recorder, ada radio, sekarang udah nggak lagi. Ya. Tapi ini merupakan basic bagi kalian sebagai pemahaman bahwa ternyata penerapan seperti teknik audio, ya kemudian ada sistem digital, sistem telekomunikasi, itu dari sini nih, ya, dari rangkaian filter awalnya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, terakhir sebelum kita kelas ini, pembelajaran ini kita tutup, Bapak ada game. Ya, kalian perhatikan di depan sini, ya mungkin di belakang kurang kelihatan. Yang di sini itu jenis-jenis rangkaian filter, ya. Kemudian di sini ada komponen filter pasif. Kemudian di sini penerapan rangkaian filter. Kemudian ada pengertian rangkaian filter, fungsi rangkaian filter. Masing-masing jawabannya ada di sini yang nanti kalian akan dapat satu bagian, ya masing-masing akan dapat satu bagian. Tugasnya mencari potongan yang lainnya yang ada di temannya. Ya, tugasnya mencari potongan ini yang ada di temannya. Kemudian jika sudah dapat sambungannya atau potongannya, kalian tempel di sini. Ini misalnya ini band pass filter ya. Kemudian kalian cek di materi yang sudah Bapak bagikan tadi di grup WhatsApp, itu masuknya ke bagian yang mana di sini? Apakah masuk ke jenis-jenis rangkaian filter, apakah masuk di sini, atau apakah masuknya ke pengertian rangkaian filter? Ya, semuanya di sini materinya ada di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Bisa dipahami? Nah, jika sudah ketemu pasangannya, kalian lem aja nanti, ada lem di depan dua. Ya, lem di depan dua, kemudian ditempel di sini secara rapi dan teratur ya, berurut. Bisa ya? Oke.
Jadi tugasnya tadi begitu ya. Dicari pasangannya. Kemudian kalau sudah ketemu, materinya ada di bahan ajar tadi. Apakah masuk di jenis-jenis, apakah masuk di komponen filter pasif, atau apakah masuk di fungsi rangkaian filter. Ada semuanya di situ. Nah, kemudian jika sudah, kalian susun di sini, ya. Paham ya? Paham tugasnya? Nah, yang bekerja tangannya sama idenya yang mencari jawabannya, jangan mulut ya. Jangan sampai ini, tetap dijaga ketenangannya. Yang sudah selesai langsung duduk lagi ya. Kamu sudah selesai, bajunya dimasukkan. Nah, yang udah selesai, silakan langsung duduk, biar ada space di depan. Duduk dulu ya, duduk dulu biar kelihatan dari kamera. Yang udah selesai langsung duduk. Langsung duduk yang di belakang biar kelihatan dari kamera. Oke. Nah, silakan duduk lagi. Kurang jelas ya kalau dilihat dari belakang ya. Jadi ini ya.
jenis-jenis dari rangkaian filter. Kita mulai dari pengertian dulu. Ada di sini, ada di bahan ajar. Pengertian rangkaian filter adalah rangkaian yang berfungsi untuk menyaring sinyal pada frekuensi tertentu. Kemudian jenis-jenis rangkaian filter itu ada 4. Yang pertama low pass filter, kemudian high pass filter, band stop filter, dan band pass filter. Nah, kalau kita klasifikasikan komponen pembentuk filter pasif itu adalah komponen kapasitor, induktor, dan resistor. Kemudian fungsi penerapannya ada di sistem audio. Sistem audio apa saja? Ada amplifier, ada tape recorder ya. Kemudian ada sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi contohnya apa? Contohnya handphone ya. Bagaimana kita bisa menerima telepon dari orang lain, itu salah satu contoh penerapan dari rangkaian filter. Kemudian perangkat televisi ya, mengatur pewarnaan pada televisi, brightness-nya. Kemudian ada power supply. Nah, pada power supply ini contoh kerjanya apa? Rangkaian filter. Contoh penerapan rangkaian filter pada power supply apa? Untuk meredam tegangan, memilih tegangan berapa nih yang akan dilewatkan. Itu salah satu contoh dari rangkaian filter. Rangkaian power supply. Kemudian fungsinya untuk peningkatan kualitas sinyal, peningkatan sistem kendali, pengaturan bandwidth, penyaringan frekuensi sampai dengan pengendalian intervensi. Jadi itulah beberapa hal yang sudah kita pelajari mengenai rangkaian filter. Bapak minta umpan balik dulu nih, kira-kira menurut kalian pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini gimana? Menyenangkan. Kemudian apa lagi? Ada nggak yang perlu diperbaiki? Atau ada masukan nggak? Apa yang perlu diperbaiki? Ada? Nggak ada? Ya. Kalau ada masukan nanti untuk waktunya terlalu cepat. Ya. Waktunya terlalu cepat ya, karena memang untuk peruntukan yang lain ya hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran, Bapak minta tolong satu orang untuk dapat mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin tuh yang di pojok belakang ya, Bapak minta tolong untuk disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.